Halo, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Mari berkati urapi kami semua, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan beriman kami di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Lukas 7 ayat 33 sampai dengan 35. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun, hikmat itu dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan Lukas pasal 7 ayat 33 sampai dengan 35 ini, kita merenungkannya dengan tema hikmat itu dibenarkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, kadang kita terlalu fokus kepada yang namanya uh, orang benar, orang baik, harus bergaul dengan orang baik. Itu harus. Sekali lagi, itu harus. Namun, dalam hal membawa orang bertobat dan percaya kepada Yesus, justru sebaliknya. Kita dipanggil untuk membawa orang berdosa, orang tidak baik, orang jahat untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan ini orang-orang Farisi menganggap bahwa Yohanes kerasukan setan, ya, dan anak manusia Yesus, mereka menganggap bahwa dia pelahap, peminum, dan bergaul dengan orang berdosa. Tetapi justru ketika Yohanes datang ke sana bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk juga eh, dia supaya menjadi orang yang asal berbicara, asal berseru, tidak. Tapi Yohanes dia benar-benar datang, ya, menyerukan pertobatan, dia datang menghampiri orang berdosa. Dia sambut orang berdosa. Dia tuntun orang berdosa supaya terbuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dengan Yesus. Orang Farisi ahli Taurat berpikir bahwa kalau memang dia adalah Mesias, mestinya dia tidak bergaul dengan pendosa. Mestinya dia tidak makan dan minum bersama dengan pendosa dan dengan orang sembarangan gitu. Tetapi tidak demikian, saudara-saudara. Melalui Yohanes dan melalui Tuhan Yesus kita boleh belajar bahwa untuk membawa orang kepada Tuhan, supaya orang menerima Tuhan sebagai juru selamat hidupnya, kita memang harus datang kepada orang-orang yang demikian. Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara, bahwa dia datang ke dunia bagi kita yang berdosa, untuk menyelamatkan manusia berdosa, untuk menebus kita. Sekarang, saya kira ini penting bagi kita. Inilah hikmat yang kita butuhkan supaya orang-orang berdosa boleh datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak menjumpai, kalau kita tidak menghampiri, kalau kita tidak menyambut mereka, lalu bagaimana? Atau dengan siapa? Dari mana mereka dapat mendengar kabar baik itu, kabar sukacita itu? Oleh karena itu,
tidaklah selalu tepat untuk kita mengkotak-kotakan kita hanya bergaul dengan orang yang baik-baik saja. Justru tidak, saudara-saudara. Kita memiliki misi sebagai orang yang telah dipeluknya, sebagai orang yang telah menerima anugerahnya. Kita juga mempunyai tanggung jawab untuk turun, untuk belusukan dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat yang mulai dari Ituna ya, sampai kepada eh, gang-gang, ya, tempat-tempat kumuh. Mari kita hampiri saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita beritakan kabar baik bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Biarlah hikmat Tuhan menyertai saya dan saudara untuk terus memberitakan firman-Nya sampai maranatha. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi rema dalam hati kami. Tuhan, Engkau pakai kami untuk pergi memberitakan Injil di mana saja Engkau mengutus kami. Dan kami tidak membeda-bedakan tempat, orang, tipikal, macam-macam model orang. Tetapi biarlah dengan hikmat yang dari para Tuhan, kami boleh menyerukan pertobatan untuk setiap orang menjadi percaya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Bapa di surga, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk jemaatmu yang saat ini masih dalam pergumulan. Tuhan, mari Engkau tolong. Mari Engkau angkat segala beban hidup yang ada pada kami umatmu. Sakit penyakit yang menimpa kami. Sembuhkan Tuhan. Biarlah kami memiliki tubuh yang sehat. Supaya beraktivitas dengan lancar. Dengan leluasa dan dengan penuh sukacita. Pergumulan hidup kami. Tuhan, mari Engkau bukakan jalan supaya cukup berkat-Mu bagi kami. Beri hikmat kecakapan untuk dapat mengelola berkat-berkat-Mu sehingga sungguh menjadi cukup bagi kami. Bagi jemaat-Mu yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keturunan, mendapatkan pendamping hidup. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kita merasakan sukacitamu. Kami boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.